Oh iya. Dia sama cowok itu berapa lama? Mana kata aku? Sudah saatnya langsung beres. Apa ini begitu? Kamu bercanda? Kan cocok udah sama dari zamannya Kang aja. Dari papa ya. Kakak cuma masalah ada. Kalau kamu itu sudah banyak. Simpel itu mbak. Kita makasih ya, 2 bulan. Sesingkat itu ya. Itu kira-kira setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau? Itu kejadiannya setelah Idul Fitri tahun ini, which is kayak 4 bulan yang lalu. Oh wow, 4 bulan tiba-tiba muncul aja. Yuk kita bikin buku gitu ya. Betul Andri? Oke, jadi awalnya ya ide bikin buku itu udah ada buat gue sendiri udah cukup lama karena yang gue juga sih tadi. Jadi pada waktu gue merasa kehilangan Conan, ada duka yang benar-benar painful, dan saat itu sama sekali nggak. Yang pengen kita cari adalah teman yang mengalami pengalaman serupa. Kita mau tahu gimana sih mereka lewatinnya. Tapi saat itu ya source pertama adalah sosial media, YouTube lah. Nah saat itu gue sendiri nyari bahan gimana sih cara melewati berduka. Tapi yang gue temuin adalah konten-konten psikolog, 7 Steps of Grieving, cara-cara melewati berduka, masa-masa berduka. Dan gue sebenarnya gak pengen denger itu, karena gue pengen cari teman. Karena mereka buat gue tuh belum tentu relate apa yang gue rasain, belum tentu mereka pernah mengalami gitu loh. Dan mengingat saat itu yang sulit, saat sulit itu gue pengen cari referensi tapi gak dapat. Makanya gue pikir setelah kita melewati masa ini adalah baik untuk menceritakan pengalaman kita supaya apa yang jadi orang tuh kebanyakan gini, orang itu tuh begitu berduka, grieving malah nggak mau diomongin. Dan itu banyak sekali yang cerita sama kita udah lewat 10 tahun, 15 tahun tapi belum bisa move on. Itu salah satu trigger. Lalu penasaran juga dong tentunya kita, kenapa judulnya sangat sensasional sekali, Prank by God gitu ya. Saya sedang ngomong itu dari tadi, saya takut petir gitu ya, menyambar di siang di pagi hari. Kenapa sih sendiri? Judul Prank by God. Oke, Prank by God.
sesimpel karena kita memang merasa perjalanan ini adalah kita dipegang sama Tuhan. Karena kalau kita tahu historinya, apalagi buat teman-teman yang ngikutin, kita 2019 itu memulai dengan iman sebenarnya, dengan harapan orang sembuh. Kita nggak tahu caranya gimana karena biaya sangat jauh di luar kemampuan kita. Tapi semuanya kayak Tuhan provide dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kayak dan beberapa miliar fulfill dalam waktu cuma 3 minggu. Dan selain itu sepanjang perjalanan kita sama sekali tidak merasa kesulitan. Dan semua kayak Tuhan jawab kecuali alasan kenapa kita pergi ke sana. Ya seperti ngeprank kan. Kalau ngeprank kan kita dikirim nih, dibikin happy tapi ujungnya di plot twist. Jadi itulah mendasari judul dari buku ini. Bisa ikut prank bakal telah tersedia dan siap untuk Anda beli di depannya. Tentu aja kita nggak bicara tentang film ataupun cerita fiksi ya. Namun seperti yang kita tahu tentang vampir, sosok makhluk haus darah yang selalu membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup. Ternyata ada juga kondisi manusia yang memiliki kelainan genetik yang membuat penderitanya membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup. Namanya thalassemia mayor. Thalassemia mayor adalah kondisi kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi darah merah yang sempurna, sehingga sel darah yang dimiliki berumur pendek. Akibatnya terganggu dalam organ vital tubuh seperti jantung, liver, dan limpa akan terdampak serius. Oleh sebab itu, tubuh selalu membutuhkan tambahan darah rutin dan berkala karena darah yang diproduksi badan tidak cukup. Dan tentu aja darah tidak dikonsumsi melalui mulut, tapi lewat transfusi yang perlu dilakukan seumur hidup yang dilakukan setiap 2-4 minggu sekali. Ironisnya, mengkonsumsi darah segar yang menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek justru dapat membunuh dalam jangka panjang. Harapan hidup penderita thalassemia di Indonesia sebelum tahun 2000-an sekitar 25 tahun saja. Meskipun seiring dengan berkembangnya teknologi medis yang membuat harapan hidup penderita thalassemia mayor bisa semakin panjang, namun tidak sedikit penderita di Indonesia yang tidak bisa mencapai umur remaja. Thalassemia mayor bukan penyakit menular yang harus diberantas, namun kelainan genetik yang bisa dan harus dihentikan penyebarannya. Ancaman bagi bangsa. Thalassemia mayor merupakan penyakit kelima yang paling besar menghabiskan anggaran BPJS dengan hanya sekitar 12.000 penderita yang terdaftar dan 300.000 kasus selama tahun 2023. Coba bandingkan dengan urutan pertama, yaitu penyakit jantung dengan 18 juta kasus selama tahun 2023. Kalau nggak dihentikan cepat atau lambat, thalassemia mayor akan menjadi urutan pertama dalam daftar penyakit yang menghabiskan anggaran BPJS. Kelainan genetik thalassemia mayor ini cukup unik karena penderitanya nggak terlihat sakit secara kasat mata. Dengan catatan jika dirawat dengan benar ya. Mungkin keadaan ini membuat orang yang sehat menganggap remeh dari kondisi ini. Tantangan penderita thalassemia mayor sangat sering bolak-balik ke rumah sakit seumur hidupnya. Dalam setiap bulan minimal pasti ada 1-2 kali keperluan untuk transfusi darah, di mana setiap transfusi menghabiskan waktu 2 hari jika menggunakan BPJS. Jika nggak menggunakan BPJS, harus malah rawat inap. Belum lagi bagi pengguna BPJS, mereka harus kembali ke rumah sakit untuk obat rutin yang hanya bisa diambil setiap 30 hari. Karena jadwal transfusi belum tentu bertepatan dengan jadwal mengambil obat. Jadi, minimal penderita thalassemia mayor setiap bulannya menghabiskan 2-4 hari ekstra di rumah sakit untuk menyambung hidup mereka. Dan jangan dilupakan masalah psikologi yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan harapan hidup penderita thalassemia mayor. Tidak sedikit penderita thalassemia mayor yang beranjak dewasa akhirnya menyerah dalam menjalani rutinitas pengobatan sehingga mereka berhenti mengkonsumsi obat. Akibatnya bisa kita tebak. Jadi jelas penderita thalassemia mayor bukan kandidat yang baik bagi generasi emas Indonesia 2040.
kualitas hidup yang jauh dari ideal, dan kebutuhan hidup yang tinggi untuk sekedar bertahan hidup membuat para penderita thalassemia menjadi beban yang besar bagi negara. Tapi berita baiknya adalah mata rantai penyebaran thalassemia mayor bisa diputus total, dan satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini adalah dengan berhenti melahirkan anak yang memiliki keadaan thalassemia mayor. Karena satu-satunya penyebaran thalassemia mayor adalah melalui kedua orang tua yang membawa gen thalassemia. Ada 3 masalah yang harus diselesaikan, yaitu 1. Menghentikan penyebaran. Untuk memutus mata rantai thalassemia, harus ada awareness dan edukasi tentang thalassemia mayor untuk mencegah pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak bisa mendapatkan anak dengan kondisi thalassemia mayor, yaitu dengan cara screening thalassemia mayor sebelum memutuskan untuk punya keturunan. 2. Kualitas hidup. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup serta dukungan moral bagi penderita dan support sistem mereka dengan cara membuat pusat informasi yang kredibel dan berbagi cerita tentang kehidupan sesama penderita. Karena kondisi medis dari thalassemia mayor ini begitu rumit dan sulit untuk dijelaskan secara singkat, maka kita membutuhkan sebuah pusat informasi di mana semua orang bisa mendapatkan edukasi yang lengkap dan kredibel untuk meningkatkan kualitas hidup penderita thalassemia mayor serta berbagi cerita antar sesama penderita dan support sistem mereka. 3. Standarisasi prosedur bagi tenaga medis. Ini sangat penting karena kenyataan bahwa fasilitas kesehatan selain di kota besar di Indonesia masih belum cukup kompeten baik di dalam sisi tenaga kesehatan maupun ketersediaan alat penunjang. 4. Lebih dari sekedar penyakit. Penolakan di lingkungan sosial, terutama lapangan pekerjaan, serta keterbatasan aktivitas berdampak cukup besar terhadap kesehatan mental para penderita thalassemia mayor. Akan menjadi berkat tersendiri bagi para penderita thalassemia mayor ini jika difasilitasi untuk bisa produktif secara maksimal sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Misalnya dengan membuat support system lewat komunitas maupun unit bisnis bagi penderita, memberikan berbagai pelatihan untuk bisa bekerja mandiri, memfasilitasi komunitas untuk berbagi informasi seperti informasi rumah singgah, juga informasi seputar ketersediaan medis. Keadaan ini sangat penting untuk segera diatasi karena berkaitan dengan nyawa dan masa depan bangsa. Dan memutus mata rantai thalassemia bukanlah hal yang mustahil karena di negara maju seperti Italia, Siprus, dan Singapura, mereka berhasil memutus mata rantai thalassemia di negaranya. Wow, itu kurang lebih